semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana manusia zaman dulu bisa melihat di malam hari sebelum ada listrik? Hari ini kita akan membahas perjalanan panjang manusia dalam menciptakan cahaya buatan, dari nyala api sederhana sampai lampu LED super terang yang ada di ponselmu sekarang. Yuk kita mulai perjalanan sejarah perkembangan lampu. Sekitar 400.000 tahun lalu, manusia purba menemukan api. Ini adalah sumber cahaya buatan pertama dalam sejarah manusia. Api unggun digunakan untuk mengusir hewan buas, menghangatkan badan, dan yang paling penting, menerangi kegelapan malam. Tapi api punya kelemahan, sulit dipindahkan, boros kayu bakar, dan berbahaya. Maka manusia berinovasi. Sekitar 15 sebelum Masehi, munculnya lampu minyak sederhana, biasanya dibuat cepung yang diisi lemak hewan dan sumbu dari serat tumbuhan. Gua-gua prasejarah seperti Gua Lauch di Prancis. Lampu minyak menjadi lampu revolusi pertama. Cahaya bisa dibawa kemana-mana. Manusia bisa bekerja, melukis, dan beraktivitas dalam gua saat malam tiba. Zaman kuno hingga abad pertengahan, lampu minyak dan lilin memasuki peradaban Mesir, Yunani, dan teknologi lampu berkembang pesat. Lampu tanah liat dengan membentuk artistik dimulai diproduksi massal. Minyak zaitun menjadi bahan bakar utama karena menghasilkan asap lebih sedikit. Di Asia, Tiongkok, dan India sudah menggunakan sejak tahun 2000. Lilin dibuat dari lemak hewan, lilin lembah, kemudian dari lilin parafin. Kelebihan lilin adalah cahayanya stabil dan tidak tumpah. Namun, baik lampu minyak maupun lilin punya masalah yang sama. Caranya redup, boros bahan bakar, serta menghasilkan banyak asap dan bau. Selama ribuan tahun, manusia terjebak dari teknologi ini. Revolusi industri lampu gas dan lampu minyak tanah terjadi di abad ke-18. Revolusi industri membawa dua inovasi besar, lampu gas dan lampu minyak tanah. Tahun 1792, William Murdoch di Inggris berhasil menciptakan lampu gas. Gas batu bara dialirkan lewat pipa ke lampu, menghasilkan cahaya yang jauh lebih terang. Lampu gas ini kemudian dipakai untuk menerangi jalanan London tahun 807. Untuk pertama kalinya, kota bisa tidur tidak pernah. Tahun 1853, Ignacy Lukis, pelarian Polandia, menyuling minyak tanah dari aspal. Lampu minyak tanah jauh lebih terang dan bersih dibanding lampu minyak tradisional. Ini menjadi standar penerangan di seluruh dunia. Penemuan lampu pijar, revolusi cahaya listrik. Inilah momen paling penting dalam sejarah lampu. Penemuan lampu pijar listrik. Sebelum Thomas Alva Edison, banyak ilmuwan seperti Humphrey Davy dan Joseph Swan sudah bereksperimen dengan lampu pijar, tapi lampunya cepat putus dan boros energi. Tahun 1879, Edison berhasil menciptakan lampu pijar dengan filamen karbon yang bisa menyala selama 1200 jam. Kunci keberhasilannya adalah menciptakan ruang hampa udara di dalam bola kaca sehingga filamen tidak cepat terbakar. Tahun
1880, Edison mendirikan perusahaan listrik dan membangun pembangkit listrik pertama di New York. Sejak saat itu, listrik dan lampu pijar mulai masuk ke rumah-rumah. Dunia berubah dari gelap menjadi terang dalam waktu satu generasi. Era lampu modern, fluoresan, halogen, dan neon abad 12 membawa inovasi baru yang lebih hemat energi. Tahun 1938, lampu fluoresen atau lampu TL diperkenalkan. Lampu ini dikerja dengan gas merkuri memancarkan cahaya UV lalu diubah jadi cahaya tampak oleh lapisan fosfor. Lampu fluoresen 4 kali lebih hemat dibanding lampu pada pijar. Di saat yang sama, lampu neon digunakan untuk reklame. Gas neon di dalam tabung kaca menghasilkan cahaya merah oranye yang mencolok. Lampu halogen juga muncul, yaitu versi upgrade dari lampu pijar. Cahayanya lebih putih dan umurnya lebih panjang. Semua inovasi ini membuat penerangan menjadi lebih efisien dan lebih beragam. Masa kini era LED dan masa depan memasuki abad ke-21. Kita memasuki era light emitting diode atau LED. LED tidak menggunakan filamen atau gas. Ia memancarkan cahaya langsung dari semikonduktor saat dialiri listrik. Hasilnya, lampu LED 80% lebih hemat energi dibanding lampu pijar dan bisa bertahan sampai 50.000 jam. LED juga fleksibel, ukurannya kecil, bisa diatur warnanya dan ramah lingkungan karena tidak mengandung merkuri. Itulah kenapa sekarang hampir semua lampu rumah, lampu jalan, layar TV, dan lampu ponsel menggunakan teknologi LED. Ke depan, para ilmuwan sedang mengembangkan OLED dan lampu pintar yang bisa diatur lewat smartphone dan hemat energi secara otomatis. Penutup, dari api unggun 400.000 tahun lalu sampai LED super hemat hari ini, sejarah lampu adalah cerita tentang keinginan tahuan dan inovasi manusia. Setiap nyala lampu yang kita nyalakan hari ini adalah hasil kerja keras ribuan ilmuwan dan penemu selama berabad-abad. Jadi, hargailah cahaya itu dan jangan lupa matikan lampu kalau sudah tidak dipakai ya. Sekian